kebanyakan uang yang beredar di Nusantara ini, di Indonesia ini, ya uang-uang dari bank-bank KF ditarik oleh nafsu-nafsu serakah itu. Jadi dampaknya luar biasa sih jinggaran negara marah. Tuh, soalnya tumbuh-tumbuh wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, bagi teman-teman sekalian yang tetap rela dan ikhlas nonton konten kita YouTube satu sisi dua dimensi sampai lali channel Dewjin enggak apa. Malam ini bagi teman-teman semoga saja diberi keberkahan oleh Allah, yang sakit semoga disembuhkan, yang susah semoga dimudahkan, amin amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan bahas atau obrolan nyantai lah, obrolan sesuatu yang umum, yang lazim terjadi di lingkungan kita. Tepatnya adalah konspirasi. Jadi sebelum kita bikin konten ini, tadi sempat ngobrol-ngobrol sama anak-anak berdua ini. Ono yang takok, Pak, wong di pesugihan itu kok ono yang duwe balik itu. Ya piye? Pertanyaannya kan. Uang kembali konsepnya gimana? Kan biasanya kalau udah di belanjakan balik. Iya. Tahu krungu ya ngono ya. Nah, kalau uang kembali nantilah kita bahas belakangan. Mending gila, ada nih uang nyumber, ngeri uang nyumber. Iya. Jadi gini ceritanya itu. Ada suatu teman, ya secaranya teman lah. Jadi teman itu gini, yang kita nggak mau sebut orangnya. Jadi datang ke orang pintar katanya sih. Ya mungkin juru kunci itu apa gitu. Jadi di situ ya sempat lucu ceritanya, nyerahkan kakak, nyerahkan opo ngono lho, nyerahkan kakak. Akhirnya buat apa tapi kakaknya? Gak ngerti ya, mungkin untuk bukti foto kan. Mau sok kredit motor. Ceritanya kan gini. Dia cerita, "Pak, aku duwe usaha, Pak. Usaha warung kaki lima. Lah wis bolak-balik, Pak, tak tenaga nih. Ibarat dari doa A, doa B, doa C, orang mandi. Bicaranya jalan instan lah, Pak. Aku pengen cepet oleh kan gitu tuh. Akhirnya gini, sama gelem. Namanya curi kunci ini kayak ekstrim juga sih. Nggak mengingatkan nggak apa ya. Nawari, sama gelem. Sampean tahu-tahu buka warung, ya buka warung oleh pelaris siji, artinya pelaris siji ini. Ono pembeli satu ya. Kotak sampean penuh. Nang konco kan baplek aja nih konco. Nah, kotak penuh duit kondi. Oh no. Ya wah, mungkin butuh aku tuh enggak, jadi juru kunci ngamuk lah. Akhirnya nggak jadi gitu loh, nggak jadi juru kunci ngamuk, nggak situ deh melakukan itu. Tapi itu benar, cerita dari teman saya itu benar. Jadi ada orang yang memakai sistem seperti itu. Jadi tahu-tahu biasanya target kan. Sampai berarti lanjut ya, ada orang lagi, bukan teman saya lari kok. Ada orang datang, umpama ini sukses ya orang. Sampai pengen setoran biro, kan gitu. Aku satu hari 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta bisa. Gitu. Cuman syaratnya kan macam-macam. Ya sebelah aku nggak banyak-banyak lah, aku pengen satu hari 3 juta kan, udah ceritanya. 3 juta, pengen 3 juta, akhirnya oke lah. Satu hari sampai pokok asal dapat laris, kotak mono isine. Namanya orang sudah niat, nggak banyak tanya. Terus syaratnya apa, Mbak? Syaratnya gini, jangan sampai lupa nanti, sampai tiap 3 bulan sekali, sama setorkan ke sini, ngadep sama saya. Nanti sampai bawa barang ini, bawa pulang. Kayak buntelan toh. Akhirnya nego-nego, dia nggak tahu orang ini. Yang peminta ini nggak tahu, sebenarnya dia nggak sadar kalau penganut konspirasi. Yang bahaya kan itu, dia penganut pesugihan itu nggak sadar. Dibawalah, ya mungkin disaratin tak bungkusan, tak itu air dibawa pulang. Tahu-tahu ketika dibawa pulang, tetap ada tumbal. Apapun. Tapi juru kuncinya tadi gak jujur. Atas semacam itu. Dibawa pulang, yuk. Tahu-tahu bawa anak yang bawa kecil bisa meninggal. Gitu loh. Anak itu meninggal. Jadi diambil pertama sama dia. Tapi orang itu gak sadar sih. Dipikir yang meminta tadi gak sadar. Dipikir, supaya meninggal, sakit dan itu. Setelah meninggal itu, tahu-tahu benar lah yang terjadi itu. Besoknya kerja, begitu buka kotak,
apa begitu buka isu buka ono wong blonjo siji taruhlah tuku A bayar 50.000 dibuka duh kok bener ceritanya mbak ono 3 juta. Nah, akhirnya tiap hari awalnya sih sedih dia ingat mosok anakku ini ya dipangan iki entah efek ini dia kan nggak tahu orang penganut pesugihan tuh nggak tahu Din. Wujud yang ibaratnya yang bantu dia kaya itu nggak tahu loh Din. Wajah nggak tahu betul anda tahu ya melayu rupanya orang orang ganteng nggak elek pol ngono loh rupanya orang orang guys elek akhirnya ya itulah tiap hari dapat sekian kan gitu toh cepatlah suki bapak sudah pernah bilang tapi itu nggak usah lah kita mengadili orang kita cari-cari ini itu suka nggak boleh kita khusnudon aja sama orang gua kok wong itu kerja gak tahu gagal berarti untuk ini ojo lah jangan itu untuk kita pribadi aja lah kalau tahu ilmu semacam ini nggak boleh untuk mengadili seseorang kalaupun dia menganut ini biarlah urusannya sama Allah kita nggak perlu ngurusin cukup kita tahu ilmunya jangan sampai kita terjebak di sana nanti terjebak dalam dunia hitam soalnya iblis tetap berdaya gitu akhirnya dia kan tuh berarti anakku ini dipangan ini sedih lah dia sedih tapi yo mau gimana sudah terlanjur harus kadung mati ya akhirnya dia menikmati toh hasilnya menikmati cepat kaya sama nggak takut bro duit itu konti Duitnya uangnya dari mana Pak? Bisa kembali? orang kembali nyumber kan Iya, kembali bisa nyumber. tiap hari kayak gitu Iya. Apakah diambil tadi setannya nyuri dari orang lain atau gimana? makanya penganut pesugihan tuh bahaya bahayanya satu nek toyol mungkin masih mending meskipun salah tuh pada tujuan masih mending dia kan nyuri dari A dari B dari C ada butuh hijau nyuri mungkin ini lain saya papa pernah ketemu sama yang bersangkutan sama makhluk papa panggil makhluk itu satu persatu saya wawancarai itu duit kondi yang kamu ambil serius ini takon itu kondi dia ngambil di bangkai jadi dalam suatu dimensi lain itu ada bank ya tentunya dengan syarat itu ya syarat tadi tumbal anaknya tadi loh untuk membuka bank gaib itu jadi diambil di dunia lain uangnya diambil di dunia lain mangka no coba sama bayangkan di Indonesia ini Mbak Mai yang menganut semacam itu ada 1 juta orang nah satu hari uang yang masuk di kota itu 3 juta berapa lembar uang yang masuk di Indonesia itu bukan bikinan BI uang itu ngeri tuh bikinan dari bank sana bank Jin mangka no Indonesia itu melarat inflasi ku cepet biyen duit 50.000 Gus mangan enak oleh sembarang reka roncek gak ngerti ini karena kebanyakan uang yang beredar di sini jarang orang tahu kebanyakan uang yang beredar di Nusantara ini di Indonesia ini ya uang-uang dari bank-bank kayak itu ditarik oleh nafsu-nafsu serakah itu jadi dampaknya luar biasa sih negara negara marah tuh soalnya tumpuk-tumpuk wis Tapi uang itu bisa berubah jadi tahun nggak? gak iso ya uang bener-bener uang asli anda ya mungkin loh Mbak ngapunten Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan mungkin Sri Mulyani itu bingung dia nyetak uang 100.000 jumlahnya nomor serinya kan ada jumlahnya mungkin 1.000 lembar tahu-tahu masuk ke bank sampai jutaan lembar iya tuh kakek duit tuh ya itu ya efek-efek penganut pesugihan semacam itu bahayanya luar biasa begitu negara inflasi berapa kemiskinan di Indonesia berapa orang yang hilang pekerjaan berapa orang yang dikejar-kejar bank akeh marah berkorong pesugihan itu korbannya terlalu banyak seolah-olah dia mengorbankan anaknya tok enggak negara miskin gara-gara itu utang Indonesia akeh perkara itu salah satunya iya toh logis kan dalam sama dengan pernah sekolah dalam prinsip ekonomi ketika kebanyakan nyetak uang akan terjadi inflasi kan gitu tuh prinsip ekonomi kan sampai bayang no dampak luar biasa kan itu mulai kapan terjadi sama nggak tahu mulai kapan Indonesia terjadi semacam itu Ya, mulai kapan? dulu negara kita pernah dipimpin Soekarno kalau dalam bahasa sebutannya bahasa Joyoboyo Satrio apa ya
Kalau Pak Harto itu Satrio Mukti Wibowo. Pak Karno, saya lupa namanya. Pokok mulai Pak Karno, Pak Harto. Pak Karno sama Pak Harto, jin itu sungkan. Sungkan sama Pak Harto. Orang aja, apa, jin yang sungkan pemenang Pak Harto. Semenjak Satrio Mukti Wibowo, semenjak Pak Harto lengser, Indonesia dibikin acak-acakan sama jin itu. Dihancurkan, dicur keuangannya. Maka no dolar ngangkat. Iya, rusak Indonesia zaman bayang nol. Pertanian bagus, alam bagus. Kenapa Indonesia kok inflasinya tetap tinggi? Salah satu sebabnya yaitu kakek duit ini beredar. Nah sampai duit nang itu, umpama duit nang dompet. Contoh dulu mah, dompet tuh. Dompet. Ya, dompet. Ini duit 100.000. Sampai tahu nggak ini bikinan BI atau bikinan dari Bank Demit? Sampai bisa lihat dengan mata batin. Bikinan apa ini? Coba, nggak apa-apa, pakai tangan. Demit. Demit toh? Coba lembar kedua. Pikiran apa? Rawan. Dari Bank Gaib apa betul BI? Benar-benar BI. Papa berani bertanggung jawab dengan omongan Papa ini. BI. Oh, BI. Berapa persen? Bedanya sama kan uangnya lu asli kan? Satu Demit, satu BI. Apa gak marah negara Indonesia perkara iki? Bayang no. Ini informasi, ini penelitian yang panjang, Bapak melakukan penelitian semacam ini. Kenapa dampaknya sangat luar biasa? Makanya hati-hati. Hati-hati. Dan hati-hati. Nah, uang duit itu kok Demit. Coba ya, teman-teman, pemirsa sekalian. Kalau pegang duit, zaman sekarang sama zaman dulu beda loh. Zaman sekarang sama duit 1 juta, 1 dompet. Sebentar ya habis. Panas, duit panas. Meskipun duit ini halal. Kita dapat kerja dari halal, dari gajian. Tapi asalnya dari dunia lain. Coba pentek duit itu. Serius sih. Mungkin semua teman-teman pernah merasakan lah. Uang cepat, entek cepat, entek. Ini duit 10 juta sebelum entek. Tahu kan sendiri? Untuk makhluk yang membawa atau membuka gerbang dunia lain. Yaitu rata-rata ya adalah makhluknya, ada yang seperti kuntilanak, seperti apa yang wujud makhluk sama saja. Yang penting yang kita bakaskan media sama uangnya sekarang. Keaslian uangnya asli. Tapi bukan bikinan BI. Kan aneh toh. Makanya negara-negara lain seperti negara maju yang nggak seberapa percaya dengan konspirasi. Kayak Amerika, kayak Jepang, tetap dia. Nilai mata uangnya tetap dia. Nah, yang bahaya kan di Nusantara. Ya mudah-mudahan sebentar lagi Allah memutus ini. Kita ungkap ini, kita berdoa, sama-sama berdoa. Biar nggak hancur negara. Di segmen-segmen kemarin, Papa sampean kan sempat bahas tentang Satrio Piningit. Ya mudah-mudahan pemimpin itulah nanti tetap ini selesai masalah ini. Mudah-mudahan Satrio Piningit sebentar lagi hadir, mudah-mudahan untuk memutus rantai-rantai konspirasi. Andai konspirasi ini tetap berlanjut dan berlanjut. Keadilan nggak ada di muka bumi ini. Duit enteng, wong di duit melete. Dinyak, uang ngono ngomongnya, padahal duitnya Demit. Oke, jelas masalah keuangan kan? Jelas. Nanti kalau kita bahas masalah part atau season tentang pesugihan itu masih banyak. Kita nggak, dalam segmen ini, dalam konten kita kali ini bukan bermaksud kita mengadili seseorang, menjustice seseorang, enggak. Kita hanya berbagi pengalaman dengan apa yang kita miliki. Semoga kami, aku, anakku, dan semuanya yang menonton konten ini dihindarkan dari jenis-jenis konspirasi apapun. Sebab dosa sebesar apapun akan diampuni Allah. Kecuali satu, menyekutukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.